Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya. Untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Bagas, ya. Ahmad Triandanu, Adila Fatul Jana. Hari ini nggak masuk dua ya? Iya. Oke ya. Untuk Anissa semoga cepat sembuh biar bisa belajar lagi bersama kita. Ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai ya, saya ingin memberikan semangat kepada kalian ya. Semangat pagi anak. Yes. Terima kasih ya. Jadi ya kita semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua ya tentang materi awal ya. Materi awal tentang pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, jadi sebelum kita belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel, saya ingin kita tahu untuk apa sih manfaat mempelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya, buat apa? Untuk tujuan hari ini kita belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel agar kita bisa menentukan himpunan penyelesaian atau jawaban dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar. Kemudian ini belajar apa ya? Jadi kita ini mencari solusi dari sistem dengan menggunakan metode grafik. Ya, metode grafik. Terus manfaatnya apa? Agar kita bisa menentukan berbagai macam solusi alternatif dari berbagai keterbatasan sumber daya yang ada. Bagaimana cara menentukan solusi dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya? Ini biasanya disingkat ya, jadi SPT LDV. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke sana, saya putarkan dulu video ya, video tentang sistem persamaan linier dua variabel. Jadi biar sampean ingat ini ya, di konsep persamaan linier dua variabel ini materi yang sebelumnya kemarin ya, silakan dilihat. Jadi kalau bentuk umumnya itu ada apa? AX plus BY sama dengan C. Nah ya, C-nya itu kan konstanta ya. Terus kemudian di sini ada 2x plus Y sama dengan 5. Ya. Di sini apa? Disebut apa anak-anak? Di sini variabel. Nah ini ya, variabel. Saya rasa masih ingat semua ya. Kemudian disebut persamaan linier dua variabel karena ada dua variabel ya. Disebut linier karena pangkatnya berapa anak-anak? Pangkat 1. Nah, ya, pangkat 1. Ini apa itu sistem persamaan linier? Ya, kumpulan. Nah, berarti kalau kumpulan itu ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Itu yang makanya dinamakan sistem karena dia kumpulan. Ya, kumpulan. Bekerja secara bersamaan. Ya, jadi kalau terdapat dua variabel dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikan. Kalau seperti ini bukan ini. Ya, hanya ada satu variabel. Bukan persamaan linier dua variabel ya. Jadi ada yang berapa ini? 1, ada yang 0.
kalau nol nanti salah kaprah, ada yang tidak ada berarti ya. Nanti kalau nol kan bilangan ya. Tidak ada nanti ya. Jadi yang satu itu hanya ada satu penyelesaian, ada yang tidak ada penyelesaian, oke ya. Bintang kosong. Yang terakhir saling repeat, berarti ada banyak. Alhamdulillah ya. Karena kita sudah paham tentang materi sebelumnya, nah sekarang mohon diperhatikan. Ini sekarang kita masuk ke pengenalan awal. Ya. Apa sih sistem pertidaksamaan linear dan variabilitas? Mohon diperhatikan ya. Jadi dengan keterbatasan 3 kursi penumpang tadi, ya Pak Arif berusaha mendapatkan berbagai macam apa? Alternatif penumpang yang mungkin dia bisa dapatkan. Nah, sekarang kita belajar ke bentuk matematikanya gimana sih? Ini kita mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini kita terjemahkan ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sekarang saya mulai dengan pertanyaan ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh, iya, Mas. Oh, tanya apa? Oh, ya. Karena apa? Ya ini, Mas yang tadi tanya. Kok ada lebih dari 0, lebih dari 0? Maksudnya apa ini? Ini tadi apa? Siswa putri ya, ini siswa putra. Lebih dari sama dengan 0, berarti maksudnya apa? Bisa berapa saja? Bisa di atas 0, bisa 0 ya? Ya, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Maksimalnya berapa sih? 3. Kursinya kan 3 ya? Itu namanya keterbatasan ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Kenapa kalau lebih dari sama dengan 0? Nah, sekarang silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan untuk berpindah ya. Ayo. Silakan. Oke, sudah bergabung dengan nomornya masing-masing? Sudah. Saya akan membagikan ya, lembar kerja peserta didik ya, untuk tiap masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 ya. Oh, ini ya. Ini kelompok 2 ya. Ini. Ya, memang gitu ya, nggak apa. Ini 1, 2 diterima dulu ya. 2.
Kelompok 3 nggih. Ya, diterima dulu ya. Terima kasih. Sekarang saya jelaskan ya untuk petunjuknya ya. Jadi petunjuk untuk mengisi LKPD ya. Ini petunjuk mengisi LKPD. Halaman pertama, tolong Anda tulis ya nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya, dan nama anggotanya. Silakan diisi dulu nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya. Pertanyaannya 4x plus 5y sama dengan 20, 5x plus 3y. Betul ini. Terus saya sudah diisi. Oke, sip. Ya. Terus naik sekarang gambar ya. Oke. Betul. Yuk. Ya, bisa gitu ya. Sesuai prosedur ini ya. Tuh, saya ambil garis. Ini masih 4x plus 2y. Oke, betul. Sip. Ya, betul ini. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal gambar. Senang bikin garis. Disampaikan harus ya bersamaan garisnya dulu ya. Ya. Ini lihat garisnya. Ya. Ya. 2,0. 2,0 sini. Yuk. Yang dua ya. 2x. Tidak sama pakai. Tidak sama ya. Apa ceritanya? Ini sekarang menentukan apa? Menentukan ini apa? Menentukan apa? Titik G ya, menentukan titik G. Titik G dikali pakai berapa itu titik G-nya? 0,0. Jadi 0,0 lagi distribusi. Yuk, ayo. Nih, 4 kali 0 tambah 2 kali 0. Ini 0. Bukan dari dapat. Dari, nah, kosong tidak tidak. Coretnya tidak. Ya. Oke ya. Silakan segera dikirim ke grup WA ya. Fotonya ini ya, ini segera dikirim ini ya, foto ya, di foto untuk presentasi ya. Ya. Ya.
Ini saja. Ini, ya. Lanjut, berikutnya pertidaksamaan yang kedua 0,0 juga. Lebih besar sama dengan 15. Pernyataannya salah. Karena pernyataan salah, gimana Mbak? Jawabannya Menjauhi titik uji. Oke. Terus kesimpulannya Mbak, berarti DHT-nya di mana? Sama jelaskan ke temennya. maka dari ini jawabannya adalah daerah yang penuh dengan arsiran. Apa itu maksudnya? Dikatakan lagi kan ada. Irisan dari masing-masing penjelasan. Irisan, sama jelaskan ke temennya. Ya, jadi DHT-nya adalah jawab ya. Jawabannya adalah irisan dari masing-masing penjelasan. Irisan dari masing-masing pertidaksamaan. Ya, jadi ditebeli ya, Met ya, Met. Iya, ini jadinya irisan kan ini ya. Maksudnya ya. Irisan. Oke ya. Oke, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Iya Mas, apa pertanyaannya? Titik uji selain 0,0. Ya, oh ya. Apa Mas titik uji? Selain 0,0. Selain 0,0. Misalnya titik berapa Mas? 1,1. 1,1. Oh, Mbak tanya semuanya. Kalau kamu kan udah pakai titik uji berapa? 0,0. Kalau pakai titik uji berapa Mas? 1,1. Nah, gimana Mbak? Gimana Mbak? Saya buktikan Mbak. Jadi 4 dikali Misalkan memakai 4 kali dan kurang dari sama dengan benar apa salah Mbak? Benar. Maka sama ya hasilnya ya. hasilnya sama. Apa? Sama. Apa hasilnya? Hasilnya menuju. Menuju titik uji. Nah ini buktikan juga yang kedua ini. Nah, biar temannya paham. Kalau 5 kali ya. Ya. Ini 3. Pernyataan apa Mbak? Salah. Kalau salah berarti menjauhi ya. Salah menjauhi. Berarti jawabannya sama apa enggak? Sama. Ya. Mas tadi jawaban temennya ya apa tadi? Berarti sama ya? Sama. Ya, jadi kalau titik ujinya meskipun berbeda menghasilkan jawaban yang sama berarti benar ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya ada ya. Oke, Mbak, terima kasih ya bisa kembali ke tempat. Silakan beri apa untuk menyampaikan ya. Akan mengerjakan asesmen, ya, mengerjakan asesmen di ini lembar asesmen ya, bisa mulai dikerjakan. Lupa diisi nama dan kelompok dan kelasnya ya.
Jadi bisa segera ditentukan. Jadi maka selesai kan ya? Sudah ya? Sudah. Di hari ini kita sudah belajar materi tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya anak, mulai dari mengisi KPD, kemudian setiap kelompok tadi sudah presentasi gitu. Dari presentasi tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa untuk pertidaksamaan linier dua variabel ya apa kesimpulan sistemnya? Di sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu daerah himpunan penyelesaiannya berupa apa? Irisan. Terima kasih ya, berupa irisan dari masing-masing apa? Pertidaksamaan. Ya, jadi kalau tadi pertidaksamaan itu kita menggunakan titik uji ya, kalau benar itu menunjuk titik uji, kalau salah mencari. Nah, alhamdulillah sudah paham semua. Oke, berikutnya ya, apakah hari ini senang belajar materi ini? Saya juga senang karena sampai bisa semua ya. Terus kira-kira ada kendala kesulitan untuk materi ini? Ya. Nah, kerja secara kelompok ya. Jadi, kalau biasanya materi hanya ceramah, ini sekarang menggunakan metode problem ya, problem listening, Anda bentuk kelompok seperti ini sehingga bisa berdiskusi dan berpresentasi tadi ya. Oke. Terus ini apakah bisa memberikan manfaat untuk kalian belajar materi ini? Bisa ya. Jadi kalau tadi ada Pak Arif dengan sopir taksi tadi ya, kita bisa tahu ternyata sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini bisa digunakan untuk mencari alternatif solusi ya dari keterbatasan sumber daya yang ada. Ya, bisa tadi bisa semua. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Paham semua ya? Alhamdulillah ya, tadi juga sudah sampai mengajarkan asesmen. Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar materi eksponen dan logaritma ya. Jadi eksponen dan logaritma nanti disiapkan ya, hubungannya dengan pangkat-pangkat itu ya. Nanti kita bisa insya-Allah lagi pada pembelajaran berikutnya. Oke, silakan beri aplaus untuk kita semua ya. Mengucapkan terima kasih ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang enak ya, menyinggung, mohon saya dimaafkan. Oke, terima kasih. Akhiri ketua kelasnya mohon dipimpin doa untuk silakan dimulai berdoanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.